Buat report. Nggih. Keju iki kok. Kontenan Mas. Oh, reporter. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala muridin wa din wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, karunia kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Panggul, yang terhormat Bapak Unloyo selaku pengajar praktek guru penggerak, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Panggul. Mengingat waktu yang sudah siang, maka marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Guru dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya Tuhan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu selaku pengajar praktek guru penggerak, Bapak Ibu guru karyawan dan karyawati SMP Negeri Panggul yang saya hormati, calon guru penggerak yang saya hormati juga. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah SWT. Pengajar praktek guru penggerak yaitu dalam rangka diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dan nanti ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh
beliau, dan insya Allah nanti yang akan hadir adalah 3, nanti ada 5, semoga mereka juga bisa lancar dan bisa sampai lulus. Harapan saya adalah disusul dengan yang lain, jadi jangan menyerah. Kebijakan itu mari kita ikuti, dan tolong nanti kami juga ditulari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Panggul, Bapak Dosendes Kenen, Bapak Wakil Kepala Sekolah dari berbagai bidang, Iki kudu diganjeli, Pak. 2 Panggul yang saya hormati, Bapak Ibu guru pendidik tenaga kependidikan SMP Negeri 2 Panggul yang sangat saya hormati, dan calon gurunya Mas Lukman yang sangat saya banggakan. Pertama, tidak lupa menyertai panjenengan. Mari kita panjatkan selalu puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan hidayahnya kita dapat bertemu bersilaturahmi dalam forum ini. Mudah-mudahan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan tetap milik panjenengan dan kita semua atas ridho dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan dan teladan kepada kita. Kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu, sebelumnya saya sampaikan mungkin sedikit perkenalan supaya, karena saya juga sering kesini sudah 2 kali ini Bapak ya. Saya nama Kuntoyo, alamat aslinya dari Gonto, dari Desa Salawates, Kecamatan Gonto, Kabupaten Trenggalek. Keseharian saya sekarang diberi tugas sebagai pengawas di sekolah dasar di wilayah Kampa, perangkat suka korwil di Kampa. Karena hanya satu di sana pengawasnya seperti saya. Kemudian saya dengan Pak Senen ini sudah berteman akrab sekali, karena memang dulu pernah satu kamar, satu hotel ketika dolan ke Surabaya Pak ya. Di S2-nya bersama Pak Senen ini ya selalu bersama, sehingga saya dengan Pak Senen itu begitu akrab, karena memang ya apalagi sekarang masih tetangga. Pak Senen di Besuki, kunjungan saya di Salawates, jadi perbatasan. Cuma dibatasi oleh gunung, melompat itu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, mohon berkenan saya sampaikan ucapan terima kasih yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah yang hari ini telah menyediakan memfasilitasi kami sebagai pengajar praktek dan Mas Lukman untuk mempresentasikan juga melaksanakan kegiatan pendampingan individu yang kedua. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Guru, tenaga pendidik dan kependidikan. Saya mohon berkenan meluangkan waktunya. Ini waktunya tidak lama, paling 1,5 jam, 1 jam. Tapi kita tidak, kalau sudah akan sibuk begini, saya kira waktu nanti yang akan menentukan. Ketika kemarin itu kita batasi 1 jam, ternyata molor karena kita keasikan untuk bersama-sama berdiskusi. Itu Bapak Ibu. Jadi terkait dengan kegiatan guru penggerak, memang saat ini kembali pada season yang kedua. Di sini Pak Lukman dan Pak Faruk ya. Pak Faruk nanti pendampingnya Pak Joko.
Saya kebetulan ini hari ini Pak Joko ke Pule, sehingga tidak bisa bersamaan. Dan mungkin kalau bersamaan waktunya juga tidak bisa karena memang panjang durasinya. Jadi durasi untuk bimbingan yang kedua, pendampingan yang kedua itu ada beberapa yang sebelumnya sudah dilakukan, yaitu mengisi kuesioner Pak. Kuesioner pada siswa minimal 5 dan Bapak Ibu guru juga minimal 5 umpan balik, kemudian Bapak Ibu kepala sekolah. Insya sudah dilaksanakan Mas? Sudah Pak. Alhamdulillah mudah-mudahan sudah, dan hasilnya sudah kita ambil. Hari ini yang kedua adalah coaching klinik kepada Pak Lukman tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan daring, karena selama ini pendidikannya selain luring, bimbingan ini hanya sebagian Bapak Ibu, yang banyak itu adalah daring secara online, sehingga langsung ketemu fasilitator dan instruktur dalam dunia maya. Dan kalau saya ini angkatan daratnya yang ada di darat, jadi apa ya, luringnya, sehingga kalau luring ini bisa bertemu secara langsung, bisa berjabat tangan. Ini kelanjutannya besok minggu ini Mas Tuhan dan Pak Farid nanti loka. Nah, loka yang kedua hari minggu. Monggo. Terima kasih Pak KS, monggo. Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan guru penggerak, memang ada kegiatan luring dan daring. Kalau daring itu memang yang banyak daring. Kelihatannya 6 bulan Bapak Ibu setelah daring itu nanti ketemu fasilitator, ketemu instruktur di dunia maya. Di situ sudah ada LMS-nya, buka di LMS masing-masing, mengerjakan tugas-tugas di LMS. Sering setiap saat kita Google Meet maupun juga mungkin dengan media yang lain. Saya kira asik saja, tidak usah takut Bapak Ibu, terutama yang masih belum, asik saja sebetulnya. Karena di situ di dunia maya kita ketemu dengan orang-orang hebat, Bapak Ibu guru yang mempunyai visi misi yang luar biasa, Bapak Ibu guru yang hebat, kita bisa berbagi dan menimba ilmu. Toh di situ visinya Bapak Ibu untuk guru penggerak. Memang yang sulit itu ketika kita tes Pak. Jadi tes IC itu karena merupakan sistem, maka di dalam IC menjawab pertanyaan itu sudah diatur sedemikian rupa. Di situ dibatasi sekian karakter, sekian kata. Kalau tidak memenuhi berarti tidak lulus. Dan kalau memenuhi berarti ada kemungkinan bisa lolos. Nah, setelah lolos kemudian tes praktek mengajar. Nah, ini Bapak Ibu tidak usah khawatir, ketika kami dulu juga masih jadul, kameranya sendiri, ruang kelasnya kosong, kita direkam kemudian dinilai oleh penilainya 3. Biasanya mentalnya dicoba ke Indonesia, tapi ya sebenarnya yang kurang kata dalam mengajar. Yang ketiga adalah wawancara. Wawancara yang penting ngomongin wakil, terus nanti dasarnya sudah ini dan kepala rumah nih. Itu Bapak Ibu ya. Setelah itu enjoy saja, karena kita akan dididik pelatihan baik secara. Kita tadi sudah belajar tentang terus yang kedua, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Visi sekolah kita yang atas ini disampaikan oleh Pak pengajar praktek bahwa visi itu bisa berubah-ubah. Jadi visi itu tidak harus paten. Jadi kalau bisa setiap tahun lah ya, setiap tahun itu kita mempunyai visi untuk sekolah kita yang visi. Kita perlu ada peninjauan lagi karena perubahan dalam kurikulum juga sangat sekali. Jadi tentunya visi itu harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada di sekitar yang sekarang kita laksanakan. Untuk selanjutnya
Adapun tujuan dari diskusi kita kali ini, saya membuat 2 tujuan saja. Tadinya ada 6 Pak. Ada 6 tujuan, terus saya hapus lagi biar lebih ringkas. Itu yang pertama adalah menciptakan kelas belajar yang menyenangkan demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Yang pertama. Untuk tujuan yang kedua yaitu diskusi bersama tentang prakarsa perubahan yang sinergis dengan rumusan visi sekolah. Maaf, ada titiknya. Berdiskusi bersama tentang prakarsa perubahan yang sinergis dengan rumusan visi sekolah. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang spoi-spoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Oh, nanti dikat-kat nanti edit. Mas Agung. Nggih sampun. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia tentunya yang terhormat Bapak DRS SNPD Kepala SNPD Panggul dan juga pengajar praktek saya yang sangat saya banggakan, Pak Buntoyo. Selamat datang di SNPD Panggul. Semoga kedatangan panjenengan membawa manfaat bagi saya terutama dan juga bagi rekan-rekan di sekolah ini, dan terutama juga untuk bermanfaat untuk calon guru penggerak yang sudah lolos kemarin, dan juga teman-temanku yang berbahagia untuk pada hari ini. Untuk hari ini Pak Heri kok mati nih? Oh, sudah. Nah, Menurut saya merubah posisi. Saya bisa. Itu bukan gede. Apa ya? untuk acara pagi hari ini adalah pendampingan divisi 2 calon guru penggerak yang kebetulan untuk gelombang pertama ini adalah giliran saya yang besok Kamis, Pak Faruk. Sebelumnya ya tepuk tangan ya Pak. Untuk judul diskusi kita pagi hari ini adalah diskusi visi dan prakarsa pembukaan sekolah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak pengajar praktek bahwa visi itu bisa berubah-ubah. Jadi visi itu tidak harus paten. Jadi kalau bisa
setiap tahun Pak ya, setiap tahun itu kita mempunyai visi untuk sekolah berteknik mesin. Kita perlu ada peninjauan lagi karena perubahan dalam kurikulum sudah sangat berbeda sekali. Jadi tentunya visi itu harus disesuaikan dengan perubahan yang ada di sekitar sekarang kita laksanakan sekarang ini. Untuk selanjutnya, adapun tujuan dari diskusi kita kali ini, saya membuat 2 tujuan saja. Tadinya ada 6 Pak. Ada 6 tujuan, terus saya hapus lagi biar lebih ringkas. Yang pertama adalah menciptakan kelas belajar yang menyenangkan demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Yang pertama. Untuk tujuan yang kedua yaitu diskusi bersama tentang prakarsa perubahan yang sinergis dengan rumusan visi sekolah. Ada titiknya. Berdiskusi bersama tentang prakarsa perubahan yang sinergis dengan rumusan visi sekolah. Nah, pada satu titik tugas di modul 1.3 kemarin, saya di penggerak itu ada tugas untuk membuat visi sekolah. Nah, pada hari ini saya akan mengupas visi sekolah yang sudah ada dulu. Apakah visi sekolah yang sekarang ini ada, apakah sudah bersinergi dengan tujuan-tujuan yang ada? Contohnya seperti profil sekarang itu profil pelajar Pancasila itu sudah cocok apa belum? Nanti kita akan diskusi seperti itu Pak. Jadi untuk yang visi saya yang saya buat itu masih saya simpan. Ya, saya manfaatkan dulu visi yang sudah ada. Kalau misalnya dari visi yang sudah ada itu nanti sekiranya tidak cocok dengan atau belum kok kurang sih, kok kurangan, nanti kita visi sekolah itu kita belajar tentang adik. Mohon izin Pak Kepala, jadi kalau saya mempunyai gagasan untuk mengadakan perubahan di visi sekolah ya, demi kemajuan sekolah tercinta kita ini. Kalau bukan kita yang segera, siapa lagi sekolah ini ya. Jadi untuk semua demi kemajuan sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum dilanjut, terlebih dahulu saya akan membacakan puisi yang sakral sekali dari Bapak Proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Jangan lupa setelah baca puisi nanti tepuk tangan Pak. Atau tepuk tangan dulu. Semangat ya. Berjudul Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai liat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengar lagu dari Batak,
aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang spoi-spoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, tetapi aku melihat Indonesia. Terima kasih. Bapak Ibu yang hebat, setelah tadi kita intermezzo sebentar tentang usaha melihat Indonesia, tentunya masih ada kaitannya nanti dengan materi-materi yang akan kita lalui. Mohon izin Pak Bu, nanti materinya tadi saya bahas karena saya paham sekali ada di sini panjenengan ke Banjar juga ya, kan jaraknya lumayan jauh. Enggak masalah. Lama nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan diskusi kita, ya, saya akan membagikan sedikit tugas karena kita nanti akan mengisi kata-kata Rupang yang ada di belakang saya di layar ini. Nanti Bapak Ibu sekalian, saya mohon untuk melengkapi kata-kata Rupang di sini karena ini adalah pemantik dari diskusi kita yang selanjutnya. Oke. Nanti sebentar. Satu bangku, satu nah. Jadi kita nanti akan berdiskusi tentang seperti ini Pak. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kalimat yang masih berubah. Nanti yang sudah saya bagikan itu Bapak Ibu coba digali cocoknya yang Rupang itu isinya apa. Nanti kita isikan di sini. Dan kita akan bahas sebelum melanjutkan ke visi karena kaitannya sangat erat sekali. Atau mungkin dari panjenengan ada yang sudah menemukan visian dari untuk kalimat pertama ini, yaitu kita memimpikan murid-murid yang apa Bapak Ibu kira-kira yang cocok di sini. Yang apa Bapak Ibu? Kita memimpikan murid yang unggul.
ini yang unggul sesuai dengan apa ya, kemampuan atau kompetensinya, kompetensi anak, dan kita akan belajar di profil Pancasila, berarti kita hubungkan dengan profil Pancasilanya. Jadi unggul sesuai dengan kompetensinya dan berprofil Pancasila, pelajar Pancasila seperti itu. Sebentar saya coba ketik, nanti kita bahas dari Pak Gir. Dari Pak Soka ya. Terima kasih Pak Soka. Yang unggul apa Pak? Unggul sesuai dengan kompetensinya, kompetensi anak dan kompetensinya dan berprofil pelajar Pancasila dan berprofil pelajar satu-satu dulu apa langsung semua Pak? Mungkin ada pendapat yang lain gitu. Mungkin ada pendapat yang lain gitu. Yang pertama, ada mungkin yang ingin menambahkan barangkali berakhlak mulia seperti yang apa ya, barangkali berakhlak mulia, kemudian penambahan Pak ya. mungkin juga bisa ditambahkan berakhlak mulia, mungkin juga ya. Atau barangkali yang namanya pendapat Pak ya. boleh harus ya. hanya gini, sebanyak-banyak kita munculkan Pak. Yang di sini justru menjadi khasanah kita dalam Maka Bapak Kepala Sekolah itu keinginannya itu menciptakan akhlak yang mulia saat ini. Barangkali saja ini. mungkin ada pendapat yang lain. Kalau saya ketika muncul pelajar Pancasila itu sudah memenuhi dari akhlak-akhlak itu tadi. Itu hanya bisa akhlak mulia anak juga bisa, sopan santun juga sudah terdapat di dalam sila-sila Pancasila itu. Jadinya munculnya pelajar memiliki profil Pancasila gitu. Kalau itu pandangan saya seperti tadi Pak. Tapi kalau ditambah itu nanti dispesifikkan ya monggo silakan. Kalau saya sudah itu tadi sudah rangkuman dari beberapa yang anak yang mulia, anak yang soleh, anak yang salehah, itu menjadi sebuah profil Pancasila itu tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Soko dan Pak Lulu. Beliau berdua ini adalah calon penggerak yang dapat. Kasih harus yang lain gitu. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain atau Dari beberapa pendapat ini mungkin bisa dicari jalan tengahnya atau mungkin kita pakai bersama. Mungkin pendapatnya Bapak Ibu, Bu. atau ini kita sudah sepakat dengan ini. Nanti muatannya ke visi sekolah loh Bapak Ibu. Mana tuh? Visi sekolah ini. Kalau saya tambah pada lingkungan ya, Atau mungkin kita isi dulu Pak. Nanti kita Iya. rubah kalau sudah lengkap. Nanti takutnya yang bawah, pengisian yang bawah ngisi di atas. Iya. Monggo, silakan. Nah, Dan di situ tidak apa-apa kan nanti juga bisa Oh, diganti. bisa ya. Biarkan dia tidak apa-apa. Kita munculkan saja mungkin. Oke. Pak Heri monggo, Pak Heri Setiono. Dari Pak Kepala Sekolah tadi yang munculkan yang tentang lingkungan, peduli. Dan peduli lingkungan berprofil dasarnya kita memimpikan murid-murid yang unggul sesuai dengan kompetensinya, koma berprofil Pancasila, berakhlak mulia dan gitu ya. Ini koma ya, karena di belakang ada dannya, jadi nanti double. Berprofil Pancasila, berprofil pelajar Pancasila, koma berakhlak mulia dan peduli lingkungan. Itu mungkin Pak ya.
Jadi ada harokatnya. Ada yang perlu ditambahkan lagi mungkin Pak dari sementara lanjut dulu ya. Lanjut. Ya. Nanti kita juga gabung. Kita yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik ini kira-kira apa? Ya Pak Lulu. Saya mempercayai bahwa murid-murid ini adalah generasi emas yang harus kita jaga. Anggaplah di sini saya mengibaratkan ya murid yang maaf ya ini Ya, jelas gitu ya. Iya. Begini. Murid yang SMP Negeri 2 itu kalau saya ibaratkan itu adalah gadis cantik nan melek. Gadis cantik yang melek belum mendapatkan sebuah sentuhan sama sekali dan menjadi buruan para pria-pria tampan yang ada di luar sana. Ini kan saya ibaratkan seperti itu. Artinya generasi emas ini, ya, generasi ya, murid-murid di sini mempunyai apa itu menjadi sebuah generasi emas yang harus kita jaga, kemudian harus kita tambahin, kita apa ya, kita pupuk, ya. Kalau ibaratnya kalau tadi saya sampaikan seperti gadis mulai nanti itu yang kita tambahin dengan sentuhan-sentuhan yang bisa apa membuat sekolah ini menjadi lebih baik. Begitu. Terima kasih Pak Lulu. Jadi kita ngetiknya mulai dari mana? Dari semula generasi yang generasi emas ya, generasi emas. Tapi saya bisa dari yang disampaikan oleh Pak Lulu itu bahwa murid itu adalah merupakan generasi emas. Bukan itu yang bukan generasi penerus bangsa. Intinya makanya perlu seperti yang disampaikan oleh Pak Lulu. Jadi generasi penerus bangsa yang melek. Ibaratnya nanti yang melek yang cantik itu, saya juga suka dengan yang cantik yang melek gitu. Ibaratnya selalu generasi emas yang menjadi tumpuan untuk meneruskan Cita-cita. bangsa. Generasi emas yang harus dijaga. generasi emas Apa? yang harus dijaga, Meneruskan perjuangan meneruskan cita-cita cita-cita dan bagus kalimat. Alhamdulillah sudah dapat 2 poin Bapak Ibu guru. Yang ketiga, Nanti kita ulang-alik lagi. Sebentar saya hapus titiknya, nanti tidak dihapus. Bapak baru malah bingung. Baik Bapak Ibu guru, kita ke pertanyaan yang ketiga, poin ketiga. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Kira-kira apa Pak? Ya, isinya ya. Di sekolah kita mengutamakan apa Pak ya? Mungkin saya mencoba memberikan masukan. Jadi kalau di sekolah itu sebagai kalau dikatakan bahwa sekolah ini adalah bagian dari pendidikan. Jadi dalam pendidikan sebenarnya yang kita perlukan bukan hanya kemampuan akademik, tapi juga akhlak dan karakter. Jadi berarti intinya di sekolah kita mengutamakan akhlak dan karakter siswa. Jangan seperti itu. Jadi tidak hanya itu, jadi termasuk tidak hanya apa saja ya, termasuk selain itu termasuk akademik. Jadi selain itu ada pengembangan kompetensi akademis, peningkatan kompetensi akademis juga Dan karakter. Berarti di sekolah kita mengutamakan peningkatan akademis, peningkatan yang berbasis akhlak Dan karakter. Iya. yang berbasis akhlak
akhlak dan karakter siswa. Ternyata Bapak Ibu guru diperhatikan semua ya. Iya loh. SMP 2 Senang diperhatikan sekali. Pak Heri, terima kasih Pak Heri. Semoga masukan dari Pak Heri nanti bisa dikembangkan lagi. Poin yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini maksudnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa kira-kira apa Pak ya? Ya Pak Lulu lagi. Kalau tadi disampaikan adalah generasi emas, berarti cita-cita kita adalah menjadi seorang pemimpin bisa. Saya harapkan nanti ya setelah lulus di sini ya, kita itu berharap bahwa anak-anak ini nanti akan menjadi seorang pemimpin yang hebat. Ini baik di masyarakat maupun di di sekolah, di masyarakat atau dalam berarti di di sebuah negara sendiri. Ya ini maksudnya muridnya atau para kita loh. Murid di sekolah kita. Berarti ya itu kan pada para murid kan maksudnya. Para murid kan? Iya, pandangan anu Pak ya. Para murid pada kita ya. Iya, pandangan kita terhadap Para murid atau pada kita? pandangan kita terhadap murid. Kalau murid kan mungkin beda. Kalau pada murid beda. Oke, monggo. Terima kasih Pak Lulu, coba saya isikan ya di sini ya. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah calon pemimpin ya, adalah calon pemimpin bangsa dan belajar adalah bekal untuk menggapai cita-citanya. Itu Pak Lulu tadi ya. Betul, yang saya maksud bahasa sederhananya seperti itu. Bekal untuk menggapai Ini Pak, Pak belah buru. cita-citanya. Bagus sekali masukan Pak Lulu. Pak Bun mohon izin. Pak Lulu kalau bisa dimasukkan tulis nanti diloloskan saja. itu yang menghadapi betul-betul iya itu sudah dihubungi ada pendampingnya Pak ya. Sama kita di WA-nya itu sudah ada, ini ada yang menghubungi. Iya. Jadi siapa yang akan, karena ada 3 dengan yang akan wawancara. Kalau saya yakin. Terima kasih. Jadi intinya yang kedua tadi, yang poin keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka adalah calon pemimpin bangsa dan belajar adalah bekal untuk menggapai cita-citanya. Mungkin Bapak kepala sekolah Terus poin yang selanjutnya adalah kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa Pak kira-kira? Pembelajaran Untuk mengembangkan potensi para siswa. Mampu Mengembangkan potensi para siswa. mengembangkan potensi para siswa. Potensi akademik, potensi apa kan kira-kira seperti itu. Penambahan tadi Melakukan pembelajaran terhadap siswa yang berpihak dan siswa melakukan pembelajaran yang berpihak potensi siswa. murid pas sekali sesuai dengan konsep pembelajaran belajar dewasa. Jadi Bapak Ibu Guru, ini kita sudah merampungkan
Jangan. Tidak mas, kata-kata dan itu dengan ganti dengan. Iya. Jadi kan salah satunya dengan atau salah satunya dengan atau ya kadang mungkin berarti antara kan sama kan itu bagian dari itu. Berarti yang disampaikan tadi itu merupakan isi dari pengembangan potensi. Gitu. Oke, ya. Lanjut. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa saya dan guru lain di sekolah, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kita bahwa paham Pak, memahami kondisi anak dalam arti seperti ini. Kita harus tahu sebagai guru, sebagai pengajar atau pendidik di sekolah, memahami betul setiap bakat anak yang dimilikinya, kemudian minatnya, kemudian potensi anak itu mestinya kan berbeda-beda. Sehingga tugas guru di sini sebagai penuntun, jadi kita hanya menuntun bagaimana siswa menyesuaikan dengan apa ya dinamakan kodrat anak kan nggak sama, jadi kita sebagai menuntunnya untuk mencapai tadi yang di depan sebagai pemimpin, calon pemimpin bangsa gitu. Jadi di sini kita tekankan bahwa kita sebagai guru harus memiliki memahami tentang karakter anak dalam bakat, minat, potensi, yang mana potensi anak itu yang berbeda-beda, sehingga kita memudahkan di dalam menuntun siswa dalam kodratnya seperti itu. Entah itu kalimatnya di mana mau disesuaikan. Di samping itu, guru juga harus tahu tentang berbagai macam teori-teori tentang pembelajaran. Itu juga perlu. Intinya juga harus tahu tentang teori-teori, karena ada teori pembelajaran yang banyak ini. Untuk misalkan paling kita tahu itu, gitu. Jadi harus banyak menggali tentang bagaimana teknik untuk bisa memisahkan anak. Maksudnya, kalau itu dengan saya menambah boleh Pak? Ya. Jadi begini, bahwa Tuhan melahirkan ya anak di dunia ini dengan kemampuan yang berbeda-beda, ada baik dan ada jelek. Seorang kolonis dari Cina itu mengatakan bahwa seperti ini, ya, keragaman itu adalah yang pasti. Jadi semua yang dilahirkan di dunia itu selalu berbeda-beda. Intinya seperti itu, ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa keragaman itu ada, kemudian tapi keragaman itu pasti ada, kemudian keragaman itu yang harus kita padukan seperti itu. Jadi tergantung dari kemauan kita nantinya seperti itu. Jadi bahwa saya ulangi bahwa Tuhan menciptakan kita di dunia ini dalam bentuk yang berbeda, ya. Jangan harapkan anggap saja seperti ini, ya. Sama-sama unggasnya. Ada bebek, ada burung merpati, ya, kemudian ada mentok dan lain sebagainya. Jangan berharap nanti bebek ini ikut lomba untuk itu terbang. Begitu juga jangan harapkan nanti burung merpati itu nanti ikut untuk berenang, karena tidak mungkin. Saya sampaikan tadi bahwa di dunia ini ya Tuhan menciptakan itu selalu ada sebuah kelebihan dan kekurangan. Tadi saya ibaratkan bahwa ketika unggas saja sama-sama unggasnya itu mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Ya, kalau bebek pinternya renang, di lomba renang pasti pinter. Jangan burung disuruh untuk ikut lomba renang. Begitu juga kalau lomba terbang, jangan harap bebek ikut lomba terbang. Seperti itu. Silakan nanti diotak-atik sendiri bahasanya bagaimana monggo. Kelihatannya ada mas, kelihatannya kalau yang sudah sampaikan sudah tercatat. Iya. Tidak mau bahasanya monggo. Dan kontraknya itu sudah bagus, insya Allah sudah bagus ya. Sudah tercatat kabar ya. Bagus. Ya
yang saya sampaikan tadi kan menyangkut dengan kodrat setiap anak. Ya, itu jangan salah. Tepuk tangan semua. Baru daftar dulu penggerak. Baru isi konkret. Jadi semuanya sudah begitu. Ya, sampai jual langsung. Karena SD ya. Kira ini sing iki bingung. Lalu gagasan luar biasa Pak Suko, Pak Andi, Pak Pak lanjut saja Pak ya. Aku Anda menjelang tinggal 10 menit. 10 menit ya. Nanti 1 jam dulu Pak. Asik sekali ini. Oke. Simpelnya aja kalimat tumpangnya. Langsung ke visi lah. Langsung ini Pak ya kalimat tumpangnya ya. Oke. Sekarang sudah bagus ya itu. Kalimat tumpangnya sudah terisi dan isinya juga sudah menyasar semua. Coba kita tampilkan visinya sekolah. Oke Pak. Apakah impian ini sudah sekiranya sudah mengacu kepada visi sekolah? Bapak Ibu yang hebat, kita lanjut ke visi sekolah kita. Ini merupakan yang kita nanti ya. 1, 2. Visi sekolah kita untuk sementara seperti ini. Lulusan yang bermutu, beriman dan berakhlak mulia. Ini adalah visi sekolah kita yang sekarang. Nah, di bawah ini ada 2 pertanyaan. Saya menyusun 2 pertanyaan. Yang mana pertanyaannya, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang diinginkan kita capai dari murid kita? Kita tadi sudah belajar tentang misi. Terus yang kedua, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Nah, visi sekolah kita yang atas ini. Kira-kira kita akan melakukan Tujuannya sudah teman. Nanti kalau kita ingin lupa ya apa-apa. Kalau dari segi pertanyaan itu sudah selesai sudah benar. Tapi kalau kita ingin merubah, ya apa sih nanti seperti apa? Jadi untuk visi ini kan ini yang sementara ini kita pakai. Iya, sementara yang kita pakai. Ini namanya hari ini kan kajian. Ya. Mungkin kajian ini bisa kita gunakan untuk masa yang akan datang. Kalau waktunya masih dibarukan berubah, mungkin nanti tahun depan atau ke depannya lebih mungkin untuk yang ke depan visinya mungkin mana monggo Pak. Semua ini masih tadi ada impian-impian yang dituliskan, mimpi yang murid yang unggul, yang berprestasi, yang mungkin begitu, profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin kalimatnya suatu saat nanti berubah ya tidak masalah. Ini justru lebih baik karena setiap saat visi ini harus diperbaiki. Ya, terus ini kalau nanti saya jadi file ya oke, siap. jadi Makanya malah justru notulennya ini saya mohonkan dilengkapi, nanti kan bisa digunakan sebagai referensi ketika kita membuat dokumen satu. Ini Mbak ya. Mbak Suko sama Pak Suko notulennya. Iya orang loh. Iya. Yang ini foto ya. Ini tadi gimana Pak? Yang ini tadi perlu untuk kita diskusi. Monggo diskusi ya. Kira-kira atau mungkin gini Pak Bunya. Kita nanti di luar forum ini mengadakan diskusi lagi visi sekolah yang akan kita lanjutkan mungkin besok atau setelahnya Pak Faruk. Nanti kan dua master saya dan Pak Faruk nanti kalau sudah selesai ini kan berdiskusi dengan sekolah. Kita saja itu sudah kita sampai ke situ. Karena ada Pak Faruk juga, nanti kita beri kesempatan menggali lagi, kemudian di lain kesempatan kita simpulkan dipimpin oleh Pak Kepala Sekolah. Ya, itu juga bisa mengeluarkan anggaran dari pos, karena itu kan resmi. Pembahasan tentang visi sekolah itu kan ya sangat penting. Dapat yang saya sampaikan tadi memang dalam satu kondisi tertentu
di sana dimintai dokumen yang segera disetor. Kadang kepala sekolah saya dulu juga begitu, yang penting dan supporter yang mau sini sudah dikaji apa belum. Nah ini mumpung ada waktu dan kesempatan mungkin suatu saat monggo. Cuman pesan saya tadi notulnya dikosongi tanggalnya, tanda tangan data hasilnya juga dikosongi tanggalnya, sehingga ketika nanti kita butuhkan tinggal ganti tanggalnya. Bisa nggak ya foto? Iya bisa. Karena memang itu kan harus. Kan mungkin menghadirkan komite juga kan. Oke, monggo Mas. Ya, kita Pak, ini merupakan tugas kita semua Pak ya, ya untuk apa itu membuat sekolah kita tercinta ini lebih menempatkan sayapnya lagi. Jadi nanti setelah seminar ini, nanti ada seminar kedua yang dari Pak Faruk, kita akan gabungkan lagi untuk menyusun visi sekolah yang akan mengadakan perubahan yang bagus. Kalau bukan kita siapa lagi ya? Tapi ini ya, oke lah, seperti itu. Tapi cara merasa ada caranya kata kita saja. Karena ada senjata yang secara konsisten kita laksanakan. Barang itu mau buat orangnya tidak ada. Kalau ada dokumen di KPAP ternyata baru, nah ini kan nanti ada. Nanti saya tinggalkan Pak Soko nanti maturan saya. Baik, karena materi yang sekian puluhan Pak Buya sudah saya sekat. Mungkin kalau saya pencet enter timbulnya tulisan seperti sana. Bagaimana? Terima. Saya lagi sudah atau kali. Ya, terima kasih sudah disampaikan kepada pemuda. Ternyata kita juga asik sekali Pak dalam melaksanakan diskusi ini. Masih banyak yang perlu kita stressing, yang perlu kita cermati. Seperti yang tadi. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka!